Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita diizinkan Tuhan untuk memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hidup dan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 224, bait pertama dan yang kedua, masyurkan Rajamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di dalam pengakuan dosa, kita menerima firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat 31. Demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama-sama kita hening sejenak di dalam pengakuan dosa. Kita mengucap yang demikian. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar, atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah kami, inilah pengakuan kami. Di dalam rahmat-Mu kami mohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan dosa-dosa kami. Amin. Di dalam penyesalan kehidupan kita dan di dalam pertobatan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 40.
Bait pertama dan yang kedua, kasihanilah aku yang lemah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosa-dosanya, berita anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur pasal 32 ayat 5. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama kita tanggapi berita anugerah Tuhan dengan kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 212, bait yang pertama. Ya Allah, kasih-Mu besar. Terima
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Pertolongan dan penyertaan Tuhan melalui firman yang akan kami terima, biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk benar-benar menyaksikan anugerah Tuhan. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumahku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, cintaku pada rumahmu adalah tema kita di Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Kata cinta itu sering diucapkan oleh manusia. Tetapi kata cinta juga itu yang sering kali juga dikhianati oleh manusia. Kata cinta sering diucapkan oleh manusia dan sangat mudah untuk disampaikan. Tetapi kata cinta juga yang sering dikhianati oleh manusia. Cerita kita di dalam Injil Yohanes menceritakan bahwa tiap-tiap orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di bait Allah. Setidaknya mereka akan mengikuti 3 hari raya. Salah satunya adalah hari raya Paskah dalam perikop yang saat ini kita terima. Bait Allah di Yerusalem akan penuh sesak dengan orang Yahudi dari berbagai tempat ketika mereka harus memperingati hari raya keagamaan mereka, baik yang berasal dari Israel maupun juga yang berasal dari negeri lain. Jadi ketika peristiwa Paskah itu tiba, maka bait Allah itu sangat padat jumlahnya.
Orang yang berkumpul untuk merayakan iman mereka di dalam bait Allah. Syarat yang harus mereka penuhi salah satunya harus membawa korban sembelihan atau korban bakaran yang akan dipersembahkan di dalam bait Allah ketika mereka merayakan Paskah. Ada kambing, domba, ada ternak-ternak yang lain seperti burung merpati atau hewan-hewan yang lainnya pula. Dan ternak atau hewan yang harus mereka korbankan, mereka bawa di dalam persembahan, harus ternak yang baik, yang bagus, yang tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ketika orang datang ke Yerusalem tentunya akan kesulitan untuk membawa ternak mereka untuk dipersembahkan. Gek ning tengah dalan ternaknya sudah cacat, sudah tidak bagus lagi, ono cirine. Akhirnya para imam-imam yang bertugas berjaga di bait Allah, mereka menyediakan ternak untuk mereka bisa jual, dan pembeli yang akan melaksanakan persembahan korban bakaran tersebut, mereka dengan mudah dengan cara membeli. Tetapi ternyata kemudahan yang disediakan oleh imam-imam yang bertugas di bait Allah membuat Tuhan Yesus menjadi marah, membuat Tuhan Yesus menjadi sangat geram kepada mereka. Hal itu disebabkan karena praktek yang dilakukan bukan masalah jual belinya, tetapi imam-imam yang berjaga di sana pada waktu itu menjual ternak atau binatang mereka itu 2 kali lipat dan bahkan lebih kepada pembeli yang pada waktu itu datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah dan memberikan persembahan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengetahuinya, Tuhan Yesus menjadi marah. Tuhan Yesus akhirnya memporak-porandakan dagangan mereka. Tuhan Yesus menjungkir balikan meja-meja. Banyak sekali uang yang dihamburkan, dilempar Tuhan Yesus karena kemarahan yang diungkapkan Tuhan Yesus ketika mengetahui praktek ilegal, praktek yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas imam-imam yang ada di bait Allah pada waktu itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop ini ternyata kita diingatkan bahwa gereja yang seharusnya menjadi pusat untuk kita bersama-sama beribadah, untuk kita bersama-sama bersekutu, bersama dengan orang-orang yang kita kasih untuk memuja Tuhan, ternyata sudah disalahgunakan fungsinya. Ada oknum-oknum tertentu yang mencari kesempatan kepada orang-orang yang datang untuk membeli korban atau binatang korban yang akan dipersembahkan. Oleh sebab itu Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, justru gereja diingatkan untuk menjadikan rumah Tuhan, untuk menjadikan gereja itu sebagai pusat untuk berbagi, sebagai pusat untuk kita saling mengasihi, sebagai pusat untuk kita bisa merefleksikan arti gereja yang sesungguhnya. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus marah, ketika Tuhan Yesus mengetahui praktek-praktek terselubung yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ibadat, ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu bertugas mencari keuntungan dengan cara memberikan harga lebih dari yang semestinya kepada orang-orang yang pada waktu itu ingin memberikan persembahan. Maka Tuhan Yesus di sini mengingatkan kepada kita semua yang saat ini hidup di zaman sekarang, bahwa gereja itu harus universal, bukan mencari keuntungan. Gereja harus melihat sisi-sisi lain yang dibutuhkan oleh jemaat. Dan bahkan ketika ada pandemi COVID-19 itu terjadi, kita diingatkan untuk justru berbagi satu dengan yang lain.
untuk memperhatikan satu dengan yang lain, bukan mencari keuntungan. Seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ibadat yang pada waktu itu bertugas di bait Allah. Dan bahkan di negara kita pun ada sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, memalukan. Bantuan COVID-19 justru dikorupsi, disalahgunakan, diselewengkan, dan akhirnya ketahuan dan dipenjara. Hal itu pun mengingatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi-situasi tertentu, jangan sampai kita mengambil keuntungan untuk kehidupan kita secara pribadi. Justru melalui Prapaskah yang ketiga ini kita diingatkan bahwa kehidupan umat bersama, kehidupan orang percaya justru harus merefleksikan imannya untuk mencari di sisi lain agar pandemi COVID ini juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Banyak cara yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan diakonia. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, oikos dalam hari ini adalah Tuhan sudah memberikan cintanya di dalam persekutuan, di dalam kehidupan jemaat. Jangan sampai oikos, sebuah persekutuan, itu ada yang mencari keuntungan. Ada yang menonjolkan diri. Ada keegoisan. Justru oikos, sebuah kehidupan persekutuan bersama, menjadi rumah, menjadi tempat yang nyaman untuk saling berbagi. Tidak hanya di dalam lingkup gereja. Oikos terkecil adalah persekutuan di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan di dalam kehidupan rumah tangga yang masih mencari keuntungan sendiri, yang masih belum bisa terbuka, yang masih belum bisa jujur, yang masih menutup-nutupi apa yang seharusnya diceritakan. Dan akhirnya ketika itu ketahuan, keluarga itu bisa pecah. Akan ada pertengkaran, percecokan, dan akan ada kehancuran di dalam kehidupan keluarga. Oikos yang sesungguhnya juga ada di dalam kehidupan rumah kita. Bagaimana kejujuran, keterbukaan, kepedulian, itu harus benar-benar kita tanamkan, kita hadirkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita agar oikos di dalam kehidupan rumah tangga kita, persekutuan itu tetap ada dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai praktek ilegal yang dilakukan oleh petugas imam-imam ibadat di bait suci pada waktu itu juga kita lakukan. Terlebih ketika adanya pandemi COVID. Kita mencari situasi untuk kita bisa mencari keuntungan sendiri. Justru di masa Prapaskah yang ketiga ini, mari cintaku pada rumahmu, cinta kita kepada rumah Tuhan, cinta kita kepada rumah tangga kita, dan cinta kita kepada diri kita secara pribadi harus mengejawantah, harus berimplikasi, harus diwujud nyatakan. Agar Minggu Prapaskah yang ketiga ini boleh menjadi bekal untuk kita terbuka, untuk kita jujur, untuk kita peduli, dan jangan sampai kita mencari keuntungan sendiri. Minggu Prapaskah yang ketiga, sekali lagi, mengingatkan untuk kita cinta kepada keluarga, untuk kita cinta kepada gereja, untuk kita cinta kepada sesama, agar cintaku pada rumahmu, cinta kita kepada Tuhan, itu benar-benar menjadi nyata, menjadi berkat untuk kehidupan ini. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Selamat mencintai rumah Tuhan, selamat mencintai keluarga, selamat mencintai pasangan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita bersyukur. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga detik ini Tuhan tetap mengasihi dan akan selalu mengasihi dan memberkati kami. Di Minggu Prapaskah yang ketiga ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap mencintai rumah-Mu dengan bersama-sama menanamkan kejujuran. Bersama-sama kami saling berbagi untuk menolong satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menolong melalui setiap pengobatan, perawatan yang diberikan oleh para medis. Kami yakin di dalam iman itu akan mendatangkan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah sepuh, di usia yang adiuswo yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua kami ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera di dalam hati, sukacita di dalam hidupnya, kekuatan dan kesehatan di dalam tubuhnya, Tuhan akan berikan untuk orang tua kami ini. Anak-anak kami yang masih bersekolah, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka menempuh pendidikan. Biarlah melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang tua yang dengan kasih sayangnya terus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya yang bersekolah. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, semuanya akan mendatangkan rezeki. Semuanya akan mendatangkan berkah untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga, terkhusus untuk anak-anaknya yang saat ini menempuh pendidikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul secara pribadi, yang saat ini terus menantikan pekerjaan, yang saat ini terus menantikan momongan, yang saat ini terus menantikan pasangan hidup, yang saat ini sedang bergumul di dalam tugas akhir mereka, dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang lainnya. Kami bawa di dalam doa, dan kami percaya Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar, dan di dalam iman Tuhan pasti akan menjawab setiap doa yang kami panjatkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan Gereja MUGKJ Argo Mulyo yang saat ini dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan melalui komisi-komisi, kepanitiaan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, baik secara langsung maupun yang saat ini dilakukan secara online. Biarlah semuanya ini menjadi sarana saluran berkat untuk kehidupan rohani kami di dalam iman untuk terus mengikut Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati, dan memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID, dan juga yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Biarlah damai sejahtera di dalam hati, sukacita di dalam hidupnya, dan Tuhan akan menjadikan semuanya itu indah di dalam kesembuhan dan kesehatan yang akan Tuhan berikan untuk saudara-saudara kami ini. Kepada tim medis, para dokter, perawat, rumah sakit yang Tuhan pilih sebagai saluran berkat untuk memutus penyebaran COVID-19. Biarlah melalui semuanya itu, Tuhan menyatakan mujizat, pemulihan bagi kehidupan bangsa kami, agar kami sesegera mungkin bisa melewati pandemi COVID ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dan keyakinan di dalam iman, agar kami terus mendapatkan berkat dari Tuhan melalui pemulihan pandemi COVID yang terjadi di bangsa kami ini. Terima kasih ya Allah, inilah seruan kami, inilah doa kami,
Inilah permohonan dan angan cita-cita kami. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang akan bersama-sama kita haturkan. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5, demikianlah sabdanya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama kita haturkan persembahan dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Anakku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan untuk berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita undur dari rumah Tuhan, kita kembali di dalam kehidupan kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita, dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Kita akhiri ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhan melindungimu. Kendali goncang semesta,
Mengisi